warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Dewan Juri yang terhormat serta seluruh penonton yang berbahagia. Dengan semangat membara menembus cakrawala, kami kontingen Universitas Negeri Malang dengan Ranum Dia sebagai ketua tim, saya Dian Amada sebagai anggota 1 dan Revina Safira sebagai anggota 2 di bawah bimbingan Ibu Farah Paramita SKZ MPH. Dengan bangga mempersembahkan iMeals, inovasi aplikasi game-based learning pada anak usia sekolah dasar sebagai langkah awal perwujudan zero new stunting di Indonesia. Stunting merupakan kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang kurang apabila dibandingkan dengan usianya. Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2020 mencatat bahwa sebanyak lebih dari 149 juta atau 22% anak mengalami stunting di dunia. Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2020, prevalensi stunting di Indonesia menduduki peringkat tertinggi kedua di Asia Tenggara sebesar 31,8%. Tingginya angka stunting ini disebabkan oleh pertama, ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi. Asupan makan anak harus disesuaikan dengan angka kecukupan gizi atau AKG yang diperhitungkan menurut klasifikasi umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas fisik anak. 2. Pola makan yang tidak seimbang dan rendahnya akses terhadap makanan bergizi dapat menghambat pertumbuhan anak. Oleh karena itu, kami berinovasi untuk membuat platform belajar anak usia sekolah dasar berbasis game-based learning bernama iMeals yang berfokus sebagai langkah awal pengenalan gizi seimbang serta penerapan aktivitas fisik dalam ruang digital untuk perwujudan zero new stunting di Indonesia. Fokus penulisan yang diangkat adalah pertama, pengaruh aplikasi iMeals dalam menanggapi isu permasalahan stunting dan gizi seimbang pada anak usia sekolah dasar di Indonesia. Kedua, strategi implementasi aplikasi iMeals sebagai game edukatif berbasis digital dalam mengatasi tingginya angka stunting di Indonesia. Aplikasi iMeals ini bertujuan untuk mengedukasi anak bagaimana cara membedakan antara makanan sehat dan tidak sehat, tubuh ideal anak berdasarkan usia, serta pentingnya aktivitas fisik sebagai upaya pengenalan dan pencegahan stunting pada usia dini. Aplikasi ini ditujukan untuk anak usia sekolah dasar di Indonesia yang berusia 6-12 tahun dan dibuat sebagai salah satu upaya untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN tahun 2020-2024 dalam penurunan angka stunting menjadi 14%. iMeals dirancang berdasarkan dua temuan konsep, yakni yang pertama, pendekatan edukatif berbasis digital game-based learning yang mengkolaborasikan dua elemen penting, yaitu yang pertama, pendekatan edukatif dapat diimplementasikan dalam bentuk konten pendidikan mengenai konsep teoritis gizi seimbang, dan yang kedua adalah konsep permainan digital yang mengkolaborasikan antara teks, audio, animasi, dan grafis. Sedangkan untuk temuan konsep yang kedua, yakni hubungan pendekatan edukatif dengan minat semangat belajar anak. Pendekatan edukatif berbasis game-based learning menjadi solusi inovatif pembelajaran bagi generasi digital native. Generasi digital native sendiri merupakan generasi yang lahir di era digital dan memiliki kemampuan multitasking dan preferensi terhadap teknologi yang serba cepat. Sehingga pendekatan edukatif akan mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, yang kedua melatih konsentrasi siswa, yang ketiga mengembangkan pola pikir siswa, dan yang terakhir adalah memperkuat efektivitas pembelajaran. Zero New Stunting sendiri telah menjadi program pemerintah untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Terdapat 5 pilar dalam pelaksanaan programnya, yaitu yang pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian atau lembaga. Dan yang kedua, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif. Yang ketiga, peningkatan komunikasi, perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu hingga masyarakat, dan yang terakhir penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi. Karya ilmiah ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Kami melakukan pengkajian terhadap permasalahan gizi di Indonesia khususnya stunting melalui jurnal yang relevan secara terperinci dan mendetail. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap. Dan yang pertama, identifikasi masalah. Kami meneliti urgensi permasalahan gizi di Indonesia khususnya stunting yang sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua adalah studi literatur, di mana kami melakukan pengumpulan data yang melakukan pengkajian dengan rinci untuk mendapatkan data yang aktual. Dan yang terakhir, kami melakukan penyusunan laporan yang di tahap terakhir untuk memberikan gambaran tentang seluruh proses penelitian dan hasil yang ingin dicapai.
Pengaruh iMeals dalam menanggapi isu permasalahan stunting untuk memberikan pengaruh positif yang maksimal kepada masyarakat, aplikasi iMeals mengkolaborasikan peran dari banyak stakeholder seperti 1. Pihak swasta yaitu application developer yang berperan sebagai pembuat aplikasi dengan kegiatan pemrograman, pengujian dan juga debugging. Application developer juga bertugas untuk memastikan aplikasi dapat mudah diakses. Yang kedua, aparatur sipil negara atau ASN, yaitu guru yang berperan sebagai fasilitator dalam implementasi aplikasi. Fasilitator yang dimaksud yakni pengarah dan juga penyuluh tata cara permainan kepada anak sekolah dasar. Yang ketiga, masyarakat, yaitu orang tua yang berperan sebagai fasilitator juga dalam implementasi aplikasi. Peran orang tua juga menentukan keberhasilan peningkatan edukasi gizi seimbang melalui survei kepuasan. Dan yang terakhir, masyarakat, anak usia sekolah dasar sebagai sasaran langsung dan keberhasilan peningkatan edukasi gizi seimbang melalui survei kepuasan. Aplikasi iMeals terdiri dari banyak fitur menarik, yakni yang pertama, profil, merupakan tampilan awal aplikasi. Di fitur ini berisi identitas pemain terdiri dari nama, jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan. Kemudian, terdapat indeks massa tubuh atau IMT yang akan secara otomatis diakumulasikan oleh sistem melalui berat badan dan juga tinggi badan. Kemudian jam, fitur ini berfungsi sebagai pengatur waktu makan yang sesuai dengan anjuran, yakni sarapan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan juga makan malam. Notifikasi merupakan pengingat atau reminder waktu makan bagi pemain. Kemudian fitur yang kedua adalah setting yang memuat beberapa hal, yakni petunjuk permainan, berisi informasi mengenai tata cara permainan, kemudian tentang permainan yang mengenalkan secara singkat mengenai permainan dan juga musik. Kemudian yang ketiga ada iNotes yang merupakan fitur berisi kamus bahasa gizi untuk anak serta materi singkat mengenai gizi seimbang dan aktivitas fisik pada level sekolah dasar. Yang keempat, My Plates merupakan fitur yang menggambarkan sebuah ruang makan pada aplikasi iMeals dilengkapi dengan isi piringku yang merupakan daftar makanan yang sudah dibeli pemain. Dan yang kelima, fitur Food Recall adalah fitur yang membantu pemain dalam mencatat daftar makanan dan minuman yang telah dikonsumsi dan dilengkapi dengan jumlah kalorinya. Kemudian yang keenam adalah Game Zone, merupakan fitur permainan interaktif yang dirancang untuk memberikan hiburan dan berfungsi untuk mengedukasi mengenai pemilihan makanan yang baik dan pentingnya aktivitas fisik. Kemudian yang terakhir adalah Meal Shop, adalah fitur yang menyediakan tempat berbelanja bagi pemain. Dan dengan bangga, kami persembahkan prototipe aplikasi iMeals kepada penonton yang berbahagia sekalian. Pada halaman utama, pemain dapat memilih gender yang diinginkan dan mengisi nama lengkap, umur, berat badan, tinggi badan, yang kemudian IMT dan jenisnya akan muncul secara otomatis. Masuk ke halaman utama, teman-teman akan disajikan oleh karakter yang dipilih. Di profil terdapat identitas pemain. Di setting terdapat petunjuk permainan, tentang permainan, musik, notifikasi, dan juga exit game. Di iNotes terdapat beberapa pembahasan singkat mengenai gizi seimbang dan juga aktivitas fisik. Pada My Plates ini merupakan sebuah simulasi seperti dapur yang berisi isi piringku atau daftar makanan yang nantinya berisi jumlah kalori yang dikonsumsi. Kemudian Food Recall berisi riwayat makanan dan minuman yang telah dikonsumsi. Selanjutnya kita ke Yard yang berisi Game Zone dan juga Meal Shop, di mana Game Zone terdiri dari 3 yaitu Food Train, Basketball, dan Skipping yang tentunya membantu pemain untuk mempelajari lebih lanjut mengenai aktivitas fisik dan juga makanan yang dapat dikonsumsi maupun tidak dikonsumsi. Dan di fitur terakhir yaitu Meal Shop terbagi jadi 2 yaitu Food Court dan juga Fashion Court, di mana Food Court pemain dapat belanja makanan dan juga minuman bergizi, serta Fashion Court di mana pemain dapat memilih baju yang mereka inginkan. Adapun 7 strategi implementasi aplikasi iMeals sebagai game edukatif berbasis digital dalam langkah awal perwujudan Zero New Stunting di Indonesia, yakni pertama, pengumpulan data.
Adapun data yang telah kami dapatkan adalah prevalensi stunting di Indonesia, dampak stunting pada anak, dan juga pentingnya aktivitas fisik. Yang kedua, dilakukan perencanaan dengan menulis rumusan masalah, perumusan solusi inovatif, sampai penyusunan desain prototipe. Setelah desain prototipe selesai, maka akan dilakukan realisasi desain menjadi aplikasi nyata dengan bantuan application developer. Pada tahap ketiga, dilakukan sosialisasi dan edukasi yang ditujukan kepada guru dan orang tua selaku fasilitator implementasi aplikasi iMeals. Sosialisasi ini berisi penjelasan cara kerja dan fitur aplikasi iMeals serta batasan screen time pada anak. Tahap selanjutnya adalah simulasi. Pada tahap ini ada aspek yang harus diperhatikan, yakni identifikasi resiko, kontrol resiko, pengelolaan resiko, dan juga penilaian resiko untuk mengevaluasi dampak setiap resiko terhadap kinerja, keamanan, dan juga pengalaman pengguna aplikasi. Tahap selanjutnya adalah evaluasi berupa evaluasi konteks yang berorientasi pada kekuatan dan kelemahan aplikasi. Yang kedua, evaluasi masukan berupa pengumpulan informasi dalam pembuatan penilaian mengenai sumber daya. Evaluasi proses berupa pengetahuan kendala apa saja yang terjadi dalam aplikasi, dan juga evaluasi produk berupa dampak, biaya, dan juga manfaat aplikasi nantinya. Tahap selanjutnya adalah kontrol. Tahap ini dilakukan oleh application developer untuk melakukan pembaruan aplikasi otomatis sesuai dengan hasil evaluasi yang berlangsung. Dan tahap terakhir adalah monitoring yang bertujuan untuk mempertahankan performa aplikasi dari maintenance, bugs, dan juga lag. Dengan demikian, iMeals sebagai aplikasi edukatif yang memanfaatkan digitalisasi diharapkan dapat menambah wawasan anak usia sekolah dasar mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang dan penerapan aktivitas fisik sebagai langkah awal terwujudnya zero new stunting di Indonesia. Keberhasilan aplikasi ini tidak terlepas dari dukungan penuh orang tua dalam mendorong anak untuk terlibat aktif, kontribusi application developer, serta peran guru sebagai fasilitator. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke ladang membeli sayuran, Cakep. pulangnya kesandung ranting. Cakep. iMeals siap jadi andalan, wujudkan Indonesia bebas stunting. iMeals. Untuk masa depan yang berseri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.